evaluasinya yang membuat bagus nanti nilainya. Saya jujur 4 perusahaan ini, saya buka dikit ya, dan nyombong. Gaji, fasilitas paling bagus dari 4 perusahaan yang lain, 3 perusahaan yang lain. Saya sebutkan dikit, saya beri motivasi sedikit. Bos pestisida yang ada di Sumatera Barat, level gajinya sama petugas lapangan kami yang masih pakai motor tua. Saya jatah pulsa ada, jatah rumah ada, gaji jangan ditanya, karena itu haknya di rumah yang tahu. Gitu ya. Jadi kalau saya gini, saya bilang saya menyesal tidak tahu panah merah ini setelah saya wisuda, karena ini perusahaan yang sangat besar dan angkanya itu besar. Bagi yang para pria segera. Jadi panah merah ini bagi yang suka di lapangan, untuk yang di lapangan ya, setahun bekerja pakai motor pribadi ya, tapi ada rentalnya, minyak dikasih. Nah, kurang lagi, setelah setahun kerja diangkat staf permanen, dikasih motor 1 S, diberikan S pakai nama kita langsung. Selama 5 tahun pertama BPKB ditahan sama kantor dulu. Setelah barang ini selesai dibangun, motornya milik kita, nggak ada rugi satupun. Adain acara bikin sepatu, ajukan, tinggal cair dana. Kurang apa? Jadi benar yang bilang Pak Sempat tadi, disiplin, tanggung jawab, fokus bekerja. Jangan punya karakter fixed mindset, tapi growth mindset. Nah, sip, Bill, ada lagi? Nah, oke. Nah tuh, itu tuh. Saya cewek dulu ya, ladies first ya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Rona Purnama dari Program Studi Budidaya Tanaman Hortikultura semester 5. Di sini saya ingin bertanya mengenai development lagi. Nah, di media sosial mungkin sekilas saya pernah melihat lowongan pekerjaan untuk profesi pertanian. Nah, di sana persyaratannya itu biasanya lebih diutamakan pria. Kebanyakan saya melihat persyaratannya seperti itu. Nah, di PT East West Seed Indonesia ini berapa sih persentase diterimanya para pekerja wanita di PT ini, dan biasanya ditempatkan di mana saja untuk para wanita? Persentasenya gitu Pak. Terima kasih Adik MC ya. Kalau persentase sebenarnya nggak tahu, karena yang tahu data itu HR, HRD. Cuman kalau untuk lapangan memang dominan pria, para pejantan, tangguh ya. Karena kalau para ibu-ibu nanti kantor. Cuman persentasenya kalau di kantor memang lebih 50-50 lah, kalau cewek dengan cowok. Karena ada yang bagian ini yang harus pegang cewek, harus cewek gitu. Tapi sebenarnya ini kalau di kantor sebenarnya sifatnya tidak kaku. Ini harus cewek, ini harus cowok, enggak. Nah, kantor itu semuanya bisa melaksanakan, mengerjakan. Kayak CS cewek, dulu pernah ada cowok, satu orang, tapi sekarang dominan cewek. Terus bagian keuangan, bagian seed research, lab patologi, lab bioteknologi itu cewek, karena cewek lebih telaten. Kalau cowok tuh agak bahaya kalau soal yang seperti itu. Nah, jadi emang bagian cewek. Kalau di lapangan emang khususnya cowok, karena bahaya juga buat cewek. Jadi kalau persentasenya
Kalau untuk di daerah tidak ada, saya pastikan. Misalnya tadi orang mana tadi adiknya? Sumatera Utara, Medan. Di Medan, Medannya di mana? Oh, Mandiri Natal. Berarti sebelum Kota Lopan. Oh, sudah penyambungan. Oh, penyambungan bertanya. Saya ke situ kemarin, Sabtu yang lalu ikut pimpinan. Intinya gitu sih. Kalau di lapangan intinya cowok yang dibutuhkan. Tapi kalau minat kerja di kantor ada. Tenang aja. Sebenarnya gini, teman-teman tuh satu step menuju dunia itu. Nanti ini kan proses surat permohonannya masuk, oke dari kantor, nanti kita undang. Di situ tanya lah, aktif lah. Pak bagian apa? Ini bagian apa? Tuh. Kalau dekat, nggak PDKT ya, PDKT. Nah, minta nomor kontaknya. Ya, tunjukkan lah. Seperti pasal tadi saya bilang, tunjukkan dia yang aktif. So gini, di Sumbar tuh awalnya 5 orang tuh selama ini. Dari yang berlima tuh yang ngomong saya, yang aktif saya. Misalnya adik nih, kita rajin, tapi tidak terekspos, tidak mau tampil, tenggelam, kan kayak gitu. Jadi saya setiap ada momen ada yang mau ditanya, saya orang nomor satu harus pede. Di situ orang, karena kan pimpinan itu tidak mungkin melihat seluruhnya, kenali seluruhnya. Yang sering aktif kan yang akan dia tahu. Nah gitu. Jadi kalau emang ada niat bekerja di Palang Merah, tampil di sana dan tunjukkan emang kualitas kita di situ, disiplin dan tanggung jawab. Jam 8 masuk kerja, setengah 8 atau 8 kurang 15 sudah standby di kantor, bukan 8 lewat 15. Nah, sistem ceklok nanti. Kami pun orang lapangan, kami nggak ada kantor loh teman-teman. Saya tidak ada kantor di sini. Saya bekerja bebas. Mau saya pergi jam berapa, mau pulang jam berapa bebas. Tapi kalau sales saya nggak masuk, saya ditanya. Karena saya sudah banyak beban roda 4 yang harus saya cari makan. Angka sales itu contohnya. Jadi kami punya aplikasi namanya Grip Day. Jadi di situ kami absen pagi, kunjungan kemana ambil absen. Saya sudah ambil absen nih. Saya tadi sudah ambil absen di sini, tadi saya ikut workshop gitu. Jelas. Karena kan rentang workshop cukup lama ya, sampai jam 4:30 gitu kan. Nah, jadi harus jelas. Nah, jadi kalau memang apa, tunjukkan di sana, carilah di situ. Itu banyak semua. Medan ada, Minang ada, Jawa ada, ada berbeda, sama. Jadi kalau di situ saya ketemu namanya Pak Junaidi, misalnya saya orang Minang ya. Pak Junaidi, dia orang Minang, tidak ada sedikit pun dia keluar bahasa Indonesia. Pak Bandra, Leaman Kapuang, itu aja. Ibu yang orang waktu direktur tadi Pak Rizal, itu sudah. Jadi marga, apa marga? Lubis. Teman saya di Medan tuh Lubis tuh, Satria Abadi Lubis. Ada. Siap-siap lah, siap aja mental. Cuman intinya ada lowongan, ada relasi di dalam. Biasanya open itu sih akan dibuka. Cuman kalau dari cerita HRD kemarin, yang mantan itu sebenarnya lebih akan diprioritaskan ya. Karena sudah tahu kinerja seperti apa, tidak perlu. Karena daripada merekrut yang baru, kinerjanya nggak paham, attitude-nya nggak paham, karena sikap tadi akan mencerminkan. Jadi peluangnya besar, sangat welcome untuk itu. Siap-siap aja. Pak, terima kasih untuk pertanyaan saya menyambung dari pertanyaan teman saya Melsi tadi. Untuk pekerjaan kita di sana kan yang dijelaskan Bapak tadi, untuk itu kan kita diberi kepada pengalian nama penyakit, penyuluhan sama yang di lab gitu Pak. Jadi kalau kita makan di sana
apakah kita diberikan kesempatan melakukan kegiatan yang ada di tempat magang tersebut atau difokuskan pada satu pekerjaan gitu Pak. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau di sana pasti kan di kantor juga ada petugas lapangan. Jadi semuanya pasti akan dikenalkan. Akan kita magang juga di semua divisi. Di situ ada bagian breeder. Breeder itu di lapangan juga, bagian produksi benih. Di Purwakarta pun ada petugasnya. Dulu Mas Riza, ada juga produk spesialisnya. Pasti akan diajak. Itu pasti akan diajak selama tidak mengganggu kerja kantor mereka. Nah itu. Dan tidak perlu jauh-jauh. Misalnya nih teman si PPA ada melakukan event kejuruhan. Nah, nanti dia akan diajaknya bareng dia. Seperti dah kami nanti kita bekerja. Dan nanti pada saat adik-adik ada rezeki, seperti ini juga nanti bekerja. Jadi kemampuan berbicara, kemampuan PD-nya berbicara di depan orang harus bisa. Tadi saya bilang bicara di depan masa yang lebih banyak sampai 200 orang, gimana mentalnya, bagaimana mengaturnya. Bicara di depan para petinggi-petinggi instansi, bagaimana pula mentalnya itu. Jadi memang dunia kerja itu sangat luas sih menurut saya. Saya belajar tuh memang dari Panah Merah ini banyak belajar. Kalau dunia sebelumnya tidak beda lah dengan dunia ini. Dunia ini lah saya banyak belajar. Saya pernah juga loh, saya memberikan pelatihan di pesantren pondok pesantren Nurul Ikhlas, tahu? Di Padang Panjang. Modern, tahu ya? Nah, itu pernah tuh. Jadi kalau di tingkat adik-adik SMA pasti lebih beda. Kita ngomong, dia ngomong. Kita presentasi, dia presentasi juga sama kawan-kawannya. Gimana caranya? Nah itu, jadi beda-beda. Jadi seiring banyaknya kita belajar, seiring banyak kita melakukan pekerjaan, situlah pengalamannya nambah. Nah, jadi jawabannya kemungkinan pasti akan juga diajak ke situ, apalagi yang para cowok. Cewek pasti juga sih, akan dikenal juga sih. Seperti apa sih Ewindo bekerja di lapangan? Nah, seperti apa sih Ewindo bekerja di kantornya, di breedernya, tempat masih benih? Oh, kan jalan-jalan di lapangannya? Ada lagi? Wes, mungkin banyak, mungkin keren. Oke, next, siapa? Ini dulu nih, yang kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Dania Dayana dari program studi budidaya tanaman hortikultura semester 5. Izin bertanya mengenai lokasi program magang yang dibuka di PT SPC ini. Apakah hanya berada di Purwakarta atau ada lokasi lain yang bisa menjadi tempat magang untuk kami? Sekian, terima kasih. Yang jelas kantor kita di sini tetap di Purwakarta. Itu ada tempat produksi juga. Untuk lokasi di mananya saya bisa memastikan awal tetap di Purwakarta dulu. Nah, cuman kan untuk production tadi itu kan untuk produksi benih. Nah, produksi benihnya ada beberapa tempat. Mungkin ada juga di daerah Lembang, Bang ada juga. Nah, jadi kan tadi tergantung plotnya di mana kita ditempatkan dari pihak kantor tadi. Nanti disesuaikan dengan program studi kita tadi. Nah itu. Yang jelas tempat produksi kita tuh mana tadi ya? Ada yang di Purwakarta, Wanayasa, Lembang. Itu setahu saya ada 3 tempat produksinya. Jadi kemungkinan kalau ada kemungkinan yang suka atau ada kemungkinan untuk magangnya di daerah Lembang bisa jadi Wanayasa. Cuman kayaknya lebih dominan di Purwakarta karena di situ semuanya lengkap. Karena gini, kalau saya mikir segini sih, logika sih, kalau terlalu dibawa terlalu jauh kan ada hal yang harus dihadapi kantor, dipersiapkan kantor gitu ya.
pertimbangan mungkin di sana. Nah, cuman tahu saya di sini Wanayasa sama Lembang ini tempat lokasi produksi benih. Nah, untuk pengenalan pasti akan dibawa ke sana dari pihak XR-nya. Oke, rame-rame lah mungkin pengenalan. Cuman intinya magang saya di Purwakarta. Cukup. Cuman saya nggak tahu nih, saya belum bisa memberikan jawaban. Apakah di Wanayasa sama Lembang? Karena saya ke kantor tuh sekali setahun pas meeting. Karena adik-adik itu emang ada di kantor. Saya sih nggak kepo juga ya, nggak kepo nanyain magangnya kemana aja, nggak gitu. Saya takut kepo gitu kan. Jadi ada beberapa pertanyaan sih pasti saya skip dulu lah. Ada dua, sama satu lagi tiga ya. Apakah cuma di Purwakarta saja atau di daerah lain ya? Oke. Yang nanti saya skip dulu lah satu lagi. Oke, next cukup ya. Ntar dulu itu tadi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan nama saya Arinda Sukma, dari Pondok Studi Budidaya Tanaman Beras Semester 5. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak tentang tadi yang kata Bapak di customer service tadi pekerjaannya itu kan rata-rata perempuan ya Pak. Yang customer service tadi rata-rata kan perempuan. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang untuk PTE Window sendiri itu skill serta persyaratannya serta pengetahuan yang harus dimiliki oleh calon pekerja itu kira-kira apa ya Pak? Yang harus dikuasai oleh calon pekerja PTE Window sendiri. Ya, terima kasih. Yang perlu dipelajari ya. Intinya sih mau belajar. Oke, saya bilang gini loh, saya takut sensitif bilang ini. Ijazah yang teman-teman terima nanti itu kalau versi saya itu syarat untuk memasuki dunia pekerjaan. Betul apa tidak? Pas kerja nanti sama ilmu yang didapat di kuliah dengan yang dikerjakan. Nah, intinya mau belajar. Saya masuk di sini pertama kali. Saya dari dunia kebun ke dunia pertanian ini. Saya blank. Teman keinginan belajar saya bagus. Nanti kan pasti diarahkan. Misalnya nih ada di CS, Mbak, Bu, ini seperti misalnya gimana? Ini gimana? Jadi intinya kemampuan keinginan untuk belajarnya yang besar. Orang-orang lama itu begitu. Mereka pun dulu tidak tahu apa-apa. Karena kerjanya itu yang matang barangnya. Jadi dia mantap. Jadi misalnya kalau CS itu, kalau saya tengok gini, satu ini, kita laptop bisa semua kan? Office, Word, Excel bisa semua kan? Gak ada yang gaptek kan? Gak, tas. Karena nanti saya nih dapat PO atau purchasing order dari dealer, pengen BCS. Dia baca PO saya. Oh, ternyata ini ke sistem. Kalau stok ada semua, proses. Nah, ada barang stok yang nggak ada, lapor ke bagian packaging misalnya, belum di packing, lapor. Kan sih, nggak ada yang susah. Jadi intinya sih keinginan untuk mau belajar di dunia pekerjaan. Saya di sini pertama kali mau ngadain FR atau penyuluhan. Apa yang saya lakukan? Tanyalah bos, marah. Tanya ke orang kios undangannya, atau cari bapak ini ngomong, bantu pak, sebarkan undangan, kita ngadain acara ini besok. Situ aja sih, tidak ada yang susah. Kita hanya meniru copy paste, tapi yang benar, jangan yang salah. Nah yang
sebenarnya ilmu pertanian, ilmu teknologi di laptop lah ya, komputer, Microsoft, karena semua kita bekerja situ. Ya simple loh, kayak Word itu. Teman-teman berapa persen menguasai Word? Berapa persen menguasai Excel? Kan bos kadang minta, ya apa tadi namanya? Ya, tolong siapkan data ini sejam lagi ya. Kalau gaptek, habis dah. Akan not tuh catatan bagi pimpinan. Catat, ini anaknya nggak apa nih, slow, nggak pengalamannya kurang, teknologi itu kurang. Kan semuanya bisa nih mencari ini Ctrl F, Fs gitu ya. Ada yang searching data, PHP gitu ya. Itu sih, tak ada yang lebih-lebih. Kalau yang bagian data ya, yang bagian data kantoran. Nah itu, jadi mereka intinya apa ya, intelijensi seseorang lah dinilai kecepatannya. Pasti sih yang fresh graduate dengan yang expert pasti beda, pasti akan ada pengertian dari atasannya gitu. Kalau saya sih nggak lama-lama, karena saya punya di Panamera punya expert 7 tahun di dunia food gitu kan. Jadi bisa gini lah, apa tadi namanya Ferry ya. Ferry singgah temu petani, ngomong apa? Palingan petani itu yang sering nanya. Nah, beda nanya, beda ngomong. Saya aja nih contoh nih. Ada petugas baru, petugas lapangan baru untuk di kios. Coba sampai di kios, dia diam. Karena di kios itu sudah ada petugas lain yang duluan masuk. Dia diam di luar. Kasihan kan? Datang dia orang barunya, nggak berani ngomong, nggak berani berkenalan dengan orang. Kalau saya masuk, salam, saya Hendra Pak, dah bang dari Panamera. Masuk. Ini pada yang diam. Kalau orang yang duluan tadi sudah masuk nggak ngajak, makin lama lah dia di luar, makin diceritain orang dalam. Kalau malu apa tuh di luar gitu ya. Tapi ada sebagiannya nih, kalau saya nih, kalau ada orang baru kita gabung aja sini, kita duduk dari mana tadi, mau ngapain, kita diskusi, saya bantu mereka berinteraksi dengan kiosnya gitu. Jadi sama tadi yang ditanyakan sama satu tadi namanya Anita ya. Jadi apa yang disiapkan sebenarnya sih keinginan belajarnya sih, keinginan belajar dan mau mencoba sesuatu hal. Jadi tidak pandang bulu lah mencobanya gitu. Kalau di kantoran ya disuruh ini itu ayo ya, jangan ada pantang. Dan disuruh ini itu ini sejam lagi diajak makan bakso sama kawan. Nah, pindah ya, itu susah. Serius. Kita dinilai dari kemauan untuk bekerja. Gitu. Oke, next tadi yang di belakang ada mic atau suaranya keras. Pak, perkenalkan nama saya Gus Mariani. Saya ingin bertanya tentang magang, seputar magang lagi karena ada dapat kabar kalau ingin magang ke PT Itu contohnya, jadi sebut aja Cap Panamera. Ya, atau bisa disebut dengan Cap Panamera itu ada membuat proposal dan proposal itu diajukan ke PT Cap Panamera itu berapa lama sebelum magang, dan satu lagi kan penerimaan magang itu dalam sebulan 50 orang. Itu penerimaannya setiap bulan atau ada bulan-bulan tertentu? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Intinya proposalnya, surat permohonannya segera dimasukin. Nanti kan kita dari pihak ibu dosen akan mencantumkan pengen magangnya di bulan berapa. Nah, disitulah nanti dari pihak kantor akan menyusun anggaran sama budgetnya. Karena kan
aku ya, itu dihitung di anggaran, diajukan sama bagian HR. Karena kayak saya gini, saya mau melakukan penyuluhan itu budgetnya segini, saya ajukan dulu 2 minggu sebelum event gitu. Nah kalau untuk teman-teman mungkin budgetnya besar kan, dulunya kan, jadi diajukan dari bagian HR budgetnya berapa. Nah, jadi di situ sih proposal tadi kan bagian dari dosen, dari kita paling mempersiapkan diri sih sewaktu jadwal ke sana gitu kan. Terus tadi yang itu tadi apa? Orangnya ya kuotanya 50 per bulan. Nah maka tadi itu kalau segera dimasukin proposal surat permohonannya, mudah-mudahan di bulan 2 itu tidak ada dari instansi lain yang akan magang gitu. Kalau duluan kita masuk mesti kita menjadi prioritas gitu. Dan kuota kita tadi pas, kita kan 46 semuanya kan. Nah 46 kuotanya per bulan 50, dia dapat lagi dari daerah lain kalau ada yang mendaftar untuk bulan yang sama ya. Nah, itu cukup. Ada strategi yang kurang ya? Apa tadi? Oh nggak ada bulan-bulan tertentu, nggak ada. Intinya kuota 50 per bulan. Berarti tadi kan buat proposal itu berapa lama sebelum mengajukan proposal? Berapa lamanya saya kurang paham. Cuma ini secepatnya aja. Saya pikir malah tadi bulan depan atau bulan November malahan. Ternyata masih bulan 2 ya. Oke lah, Bapak tuh masukin aja. Aman. Mudah-mudahan meeting kami di kantor NSM kami di bulan 2 ketemu kita di sana nanti. Kita biasanya meeting nasional itu di awal tahun. Kalau nggak bulan 1, bulan 2 atau bulan 3. Clear ya? Oke. Cukup? Ada lagi? Tadi yang si Pintu udah download kah di HP-nya? Udah, ketemu? Oke, daftar kan? Oh, belum daftar, baru download. Ya. Kalau daftar dulu berarti nggak fokus nanti sayanya ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Sebenarnya menurut saya teman-teman masih kabur ya menengok dunia kerja. Ngapain di sana, ada apa di situ. Indahnya tahu nggak? Ketika kabur-kabur itu udah mulai kerja ya, ngomong-ngomong itu ya masuk tanggal 20-an atau tanggal 1 gaji masuk. Gaji pertama coy, ya. Gitu loh. Cuman saya memberikan semacam apa sih gambaran, gaji itu jangan dijadikan landasan untuk bekerja. Tahu nggak kenapa? Jangan dijadikan